Ayo bapak-bapak, buka puasa gratis. Buka puasa gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bulis, Kampung Ramadan di Sepatan Tangerang ini luar biasa banget loh. Akan masak ayam apa ini, Bu? Ayam semur 700 porsi setiap harinya. Keren banget, dan sekarang aku membantuin ibu-ibu di sini untuk bikin takjil makan besar yang ada di Kampung Ramadan ini. Betul Foodies, di bulan penuh berkah ini 700 porsi makanan berbuka dibagikan secara gratis setiap harinya. Hebatnya, kegiatan yang diinisiasi warga setempat ini telah rutin digelar selama 10 tahun terakhir. Wah, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Lagi Foodies, 50 ekor ayam kita langsung masukin ke sini nih. Meski gratis, tapi menu yang dimasak ini definisi serius sih. Lauk utama kayak ayam, telur, atau daging-dagingan ini harus ada banget Foodies. Gak ketinggalan sayur hingga menu wajib gorengan yang jadi andalan berbuka warga se-Indonesia Raya. Udah pasti ada dong. Tapi ngomong-ngomong Bu, ini kan udah 10 tahun nih. Sebetulnya Kampung Ramadan ini terinspirasi dari mana sih Bu? Dari Masjid Jogokarian yang ada di Jogja. Yang ada di Jogja. Kita belajar di sana. Waktu pas awal 3 tahun pertama kita belajar di sana selama seminggu. Oke. Nah, dapat inspirasi ternyata ngasih makanan besar itu lebih enak ke makanan berat. Iya. Dan Kita menunya terapkan di sini. Nah, alhamdulillah sudah 10 tahun. Dari Jogja menular hingga Tangerang, tradisi Ramadan di Masjid Jogokarian itu ternyata jadi inspirasi positif loh Foodies. Gak cuma masak-masaknya aja, tapi juga belajar manajemen pemberian makanan gratis dalam berbagai aspek. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Wah, keren ya! Foodies, ternyata nggak cuma ibu-ibu doang nih yang semangat 45 buat berbagi. Bapak-bapak di sini juga nggak mau kalah dong Foodies. Ikut berkontribusi, bolak-balik antar makanan dan juga peralatannya untuk persiapan makan bersama. tuh lihat Foodies. Jadi ini adalah menu yang akan dibagikan ke warga-warga sekitar di Kampung Ramadan ini. 700 porsi, porsinya juga sebesar ini. Banyak banget dan menunya pasti enak banget karena dibikin sama ibu-ibu yang sangat luar biasa di sini tuh Foodies. Tuh ibu-ibunya tuh. Tuh. Seru banget kan Foodies. Jadi ini tuh bukan sembarangan bagi takjil, tapi ini makan besar bersama-sama, buka puasa bersama-sama di Kampung Ramadan ini Foodies. Seru banget. Betul. Pembagian makanan gratisnya itu sengaja nggak pakai bungkusan atau kayak nasi kotak gitu Foodies. Selain maksud kebersamaan, peruntukannya ini memang makan langsung di tempat. Siap-siap buka puasa Foodies. Makanan yang disediakan ini nggak cuma untuk warga sekitar kompleks aja Foodies. Pokoknya siapapun yang berpuasa dan kebetulan melintas disambut hangat di sini. Semuanya gratis, tis tanpa syarat dan juga biaya spesial pun ya. Bayarnya cukup pakai doa aja, biar Kampung Ramadan ini bisa terus bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Alhamdulillah, komandan. Beduk Adam Maghrib sudah berkumandang. Silakan mencicipi sajian daripada Kampung Ramadan Darussalam.
buka puasa bersama di Kampung Ramadan dengan 700 orang warga Tangerang dan sekitarnya. Foodies, ini luar biasa seru dan juga menarik. Vibe-nya tuh kayak berasa di kondangan gitu, Foodies. Kecapnya berasa, ayam juga empuk banget dan wangi, dari rempah dan juga bawangnya juga kuat. Definisi masakan rumahan yang komplit, pelit-pelit pakai banget. Karbohidratnya cek, protein sama seratnya juga nggak absen dong ya. Wah, ini sih tenaga fix auto ke charge lagi deh setelah berpuasa seharian. Dari mana, Pak? Saya dari Rajek. Dari Rajek. Jadi memang ini tuh dilewatin sama orang-orang Rajek di sana, Foodies. Udah sering Pak di sini? Sering? Gimana rasanya, Pak? Enak. Enak. Karena di sini banyak banget Foodies orang yang makan di sini. Kita samperin segitu. Ibu, sering buka puasa di sini nggak? Sering. Gimana rasanya, Bu? Nikmat. Udah gitu bisa sama-sama orang-orang di sini ya. Ibu dari mana? Dari Tanjung Kait, Tanjung Kait, jauh banget. Emang sengaja ke sini apa sambil lewat? pulang kerja. Ternyata nggak cuma nasi ramesan yang isiannya komplit pakai banget, Foodies. Kampung Ramadan Darussalam ini juga sering menyajikan pecel. Ada yang dikasih sayur ataupun bihun. Wih, menang banyak nih Rizal. Gara-gara tadi bantuin ibu-ibu masak sih, jadi dapat bonus deh tuh ya. Sayurnya fresh, kemudian bumbu pecelnya juga wangi banget. Pedasnya pas, Foodies. Dan pasti ada topping gorengan. Lazis, tapi nggak afdol nih kalau nggak cobain minuman yang satu ini. Namanya Setup, Foodies. Setup ini otentik banget, Foodies, karena kayaknya aku juga baru nyobain di sini dan ini belajar dari Kampung Ramadan ya di Jogja ya, Bu ya. Dia tuh terbuat dari serai, nanas dan juga kayu manis tuh, Foodies, dan juga tambahan gula. Nah, tuh lihat nanasnya, Foodies. Meski terlihat plain tapi punya rasa manis yang pas, segar dan juga menghangatkan. Cocok banget deh nih buat teman berbuka, persis kayak di Jogokarian Jogja sana. Tinggal pilih deh tuh, Foodies, kamu tim setup panas atau dingin? Ayo. Duh, bahagianya pasti sampai ke Foodies yang nonton kan? Happy banget ya kalau sesama warga bisa saling berbagi kayak begini. Ini the real definisi warga bantu warga banget ya, saling dukung dan juga saling jaga. Cakep. Nah, buat Foodies yang lagi melewati kawasan Cadas Sepatan Kabupaten Tangerang, nggak usah bingung cari tempat berbuka ya. Silahkan mampir, Foodies. Ahlan wa sahlan. Makanya tonton terus Makan Receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Yes, Foodies, ini sekarang aku lagi ada di tongkrongannya anak Senen. Nah, ini tuh bakso yang legend banget dan ini tuh rame banget. Sengaja aku kesini bawa mangkok sebesar ini nih. Aku mau challenge nih, diri aku sama juga yang lain nih nanti aku ajakin untuk makan bakso sebanyak ini porsinya. Misi Bang? Oke. Bang, kalau aku request mangkoknya bawa sendiri segala gini boleh? Boleh lah. Boleh nih. Yuhu, menu tunggu maghrib favoritnya siapa nih? Apalagi porsinya barbar begini. Wih, mantap banget sih buat buka puasa. Ini tuh bakso Mas Al asli racikan Wonogiri. Kotanya mie ayam dan bakso itu loh, Foodies. Udah jadi banget langganannya para Foodies nih yang berburu kue di Pasar Kue Subuh Senen. Setiap hari tempatnya rame melulu. Jadi kudu gercep nih kita biar dapat tempat duduk, Foodies. Eits, ini harganya murce bing-bing alias receh. Rata-rata 20 ribuan, Foodies, dan paling mahal Rp25.000 aja. Aiman udah pesen semangkok jumbo yang isinya bakso urat, bakso telur, bakso halus, tetelan, bihun, dan mie kuning. Wah, baksonya gemoy-gemoy menggoda nggak sih? Eits, tapi kita harus sabar dulu nih, kan masih nunggu maghrib. Foodies,
aku sudah menemukan teman makan baksoku. Ini dia Mas Boy. Mas Boy udah siap makan? Siap. Dan ini sesuai dengan ukurannya Mas Boy yang jumbo. Aku pesannya yang jumbo juga nih. Wow, tunjukin Mas Boy. Wow. Yang pertama aku icipin. Penasaran banget sama bakso halusnya nih. Foodies, untuk ngunyahnya aja gak ada effortnya sama sekali. Baksonya tuh kenyal, tapi ini teksturnya tuh pas banget. Kenapa aku bisa bilang pas? Jadi nggak kebanyakan tepung alias dagingnya berasa banget nih foodies. Jangan heran kalau bakso di sini jadi idola, soalnya adonan baksonya itu pakai rasio daging sapi sampai 90%. Rasanya tuh bener-bener ngedaging bingits kalau kata anak Gen Z. Bakso halusnya cakep banget nih racikannya foodies. Wah, kayaknya mantep nih ya kalau kita buka puasa atau sahur pakai yang kayak beginian. Kenyal tapi nggak ngelawan sama sekali waktu digigit. Nah, kalau bakso uratnya ngomong-ngomong gimana nih? Tuh foodies, bagian dalamnya juga nih ada isian dagingnya. Lihat tuh, kelihatan nggak? Mantep banget kan foodies. Udah di luarnya pakai urat-uratnya, di dalamnya itu ada bagian daging cincang yang tuh kelihatan banget serat-seratnya. Kita cobain ya, bismillah. Mantap banget foodies. Sesuai dengan yang tadi bakso halus, ini tuh kebanyakan dagingnya dibandingkan tepungnya. Jadi ini pas banget, gak ada alot sama sekali. Daging sapinya juga berasa lagi. Mantap banget. Pantes aja sehari bisa habis lebih dari 200 bakso urat. Enaknya maksimal bing-bing. Belum lagi kuahnya nih, bengal dupa foodies. Hasil dari rebusan daging, tetelan, dan juga tulang sapi. Gimana menurut Mas Boy sejauh ini, enak gak baksonya? Mantap, Kenapa? Apa yang bisa dibilang mantepnya nih Mas Boy? semua terasa. Semuanya berasa ya. Dari baksonya, kuahnya juga. Wah, apalagi ini berasa banget kenyangnya. Karena porsinya gede banget. Kalau porsinya segini sih kenyangnya dijamin awet banget nih foodies. Bisa tahan sampai makan malam nanti deh nih. Yes foodies, kalau mau tahu info lengkapnya boleh banget langsung scan barcode yang ada di sini. Karena ini makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, hampir sama kayak di Indonesia, jam buka warung makan di Malaysia juga disesuaikan dengan waktu berbuka puasa. Kayak di restoran Wan Suraya di Kuala Lumpur ini nih Foodies. Selama bulan suci Ramadan, bukanya jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Jadi emang pas banget buat cari makanan sambil nunggu maghrib. Meskipun namanya restoran, di sini lebih mirip food court gitu ya Foodies. Berbagai makanan tradisional khas Melayu sampai makanan kekinian juga ada di sini. Nah yang terpenting sih semua menu di sini halal ya Foodies. Semua foodies. Wah ini kalau kesini dijamin pasti bakal kalap. Ini aku kalap banget, lihat deh sini. Tuh. Halo bang. Ya, Ayam apa namanya? ini ayam goreng rempah. Ayam goreng rempah. Ya. Wah ini gede-gede. Ada 2 jenis ya? 2 jenis nasi, 2 jenis juga. Wah, ternyata nggak cuma makanan ya. Ada apa namanya? Ayam tulangan, Bet. Longan, Tulangan atau mata kucing. mata kucing. Iya. Longan, Tapi manis sekali. manis, sejuk, mantap ya. Oh, best. Start. Wih, definisi tempat cari takjil yang beragam nih Foodies. Meskipun lokasinya ada di Kuala Lumpur, Malaysia, banyak juga loh makanan khas Thailand ya. Ada yang konsepnya prasmanan, namanya layan diri. Oh maksudnya ngambil sendiri. Nih ikut yuk. Tuh, ayam, ikan, ceker. Menu-menunya juga unik, mulai dari ayam pakpek, ayam masak merah, ayam kecap, dan masih banyak lagi. Potongan lauknya juga besar-besar Foodies. Wah, ini mah auto kalap deh.
Ini namanya nasi dagang foodies. Dia kalau sekilas hampir kayak basmati rice ya. Soalnya nasi lebih panjang-panjang kayak makanan di kas-kas India. Konsepnya layanan sendiri alias prasmanan ya, jadi kita bisa pilih menu sesuai selera kita. Ini kalau ngeliat porsinya foodies ini kayak belum makan seminggu deh. Banyak banget. Kita hitung yuk dan sekalian kita bayar plus pasar minum. Let's go. Harga menu di sini beragam foodies, start dari Rp3 sampai Rp15 setiap menunya. Khusus untuk menu ikan harus banget dipastikan dulu sebelum pesan nih. Soalnya harga ikan suka berubah-berubah tergantung ketersediaan pasar juga tuh foodies. Untuk minumnya, peneman makan kita, aku pesan es longan atau mata kucing. Harganya berapa satu gelas? Harga RM6 sahaja. Ringgit. Wah, ini longannya banyak loh dikasihnya loh. Es longan sebarbar ini guys, harganya cuma Rp6 atau sekitar Rp25.000. Wah, menang banyak nih foodies. Foodies, ini pesanan aku. Wow. Lihat ya, ini sekomplit sebanyak ini dari ayam, telur, daging semua jadi satu paket. Wah. Aku mau coba dulu, ada beberapa dan ini uniknya dia nasinya, dia aku requestnya pakai nasi yang bentuknya kayak nasi basmati ini tuh. Wah, banyak-banyak. Cobain ya. Tuh, nasinya pulen. Dia tadi dibilangnya dimasaknya pakai santan, pakai coconut milk. Berarti hampir sama kayak nasi uduk, bukan kayak nasi lemak ya. Wow. Wah. Nih. Dagingnya super empuk nih ya. Wah. Kayak dimasakkan cukup lama dagingnya. Jadi empuk banget, pakai lidah langsung lepas. Daging masak bumbu kunyit ini merupakan salah satu menu best seller di sini. Telan dikit aja nih, pasti kamu gak akan kebagian foodies. Dagingnya dimasak dengan berbagai bumbu rempah ini rasanya sedap banget. Dan pastinya empuk bener sih, karena dimasak lumayan lama foodies sampai bumbu kunyitnya bisa ngeresep sampai bagian terdalam. Habis makan pedas-pedas, minumnya adalah mata kucing atau es longan. Wah, ini sensasinya seger banget. Ya manisnya pas, nggak begitu berlebihan, tapi ada sensasi rasa longan. Lihat nih, Foodies mesti lihat. Di sini ada longannya, dikasihnya melimpah banget. Lihat ya, dia ngapolin kasih longannya. Es mata kucing terbuat dari air rendaman longan, gula pandan, dan juga sedikit garam. Emang deh minum es longan tuh cocok banget buat nyegerin mulut. Apalagi habis makan makanan yang full of rempah kayak begini foodies. Aduh, mantap bener. Wah, foodies nih aku paling nggak bisa ngelihat berbagai pilihan kue, buah-buahan, cemilan manis, ada cake, ada pancake juga. Kayaknya cocok nih kalau kita beli buat sahur. Gimana? Yuk kita coba pilih-pilih yuk. Selain aneka makanan berat, di sini juga banyak camilan foodies. Bisa buat makanan penutup atau ya dibungkus aja kali ya buat makan sahur. Ada cheesecake, buah-buahan, sampai aneka kue lapis. Pokoknya rame deh foodies. Foodies, ini ada nasi kukus dengan 2 jenis pilihan ayam. Kita pesan ya buat sahur ya. Bang, bungkus boleh? Oke bang, terima kasih. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.
Foodies, nunggu maghrib sih enaknya cari referensi buat menu berbuka atau makanan setelah tarawih ya. Nah kalau yang agak berbeza, nih ada seblak ala empok-empok Betawi. Namanya seblak empok lala yang ada di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pilihan toppingnya macam-macam, ada sekitar 20 jenis topping yang bisa kamu pilih. Mulai dari kerupuk ikan tenggiri, dumpling kari, dumpling ayam pedas, hingga dumpling isi rendang juga tersedia komplit. Nih, aku mau langsung aja sama miminya, Budis ya. Sama kerupuk ikan tenggiri. Bismillah. Emang level pedas saya sama Andrea ini kayaknya bertolak belakang. Menurut aku, ini pedasnya, Napas dulu. ini pedasnya segini nih. 70% ini dari 100% pedas. Dari 100% pedas. Coba. Pedas. Coba, kita coba ya Budis. Bismillah. Panas. Panas. Bukan pedas tapi dia kepanasan. Panas. Panas. Coba. Ini mungkin lidah itu beda-beda ya Budis. Kalau menurutku ini nggak pedas. Sama ini, Andrea lihat. Ini beda, bukan kerupuk putih biasa. Ini adalah kerupuk ikan tenggiri. Oh, kerupuk ikan tenggiri? Iya. Coba, aku mau coba ikan Coba. kerupuknya kok. Kerupuk ikan tenggiri. Gimana? Kerupuknya tuh nggak ada amisnya loh. Ikan tenggiri kan berapa kali kita temukan tuh amis ya? Iya, biasa ada di pempek kan biasanya kalau ikan tenggiri kan. Tapi ini nggak amis sama sekali. Dipadukan sama kuah pedesnya. Itu rasanya semua cok. Kalau makan hujan-hujan, buat yang lagi galau, cewek-cewek, Mantap. buat yang ber-OTW halangan, nggak bisa. Biasanya kan yang OTW halangan Itu resepnya banyak ya. Oke, tipsnya dari Andrea Budis. Wah, senampol itu ya Andrea. Kuahnya tuh termasuk yang kental berbumbu dengan aroma kencur yang khas. Berasa anget di tenggorokan dan juga di perut. Cocok lah kalau foodie cari yang anget-anget setelah tarawih. Harganya juga murmur alias receh, mulai dari 1.000 aja per topping. Wah, bisa banget dong buat makan besar setelah buka puasa ini mah. Kalau aku mau langsung to the point ke yang viral, yang beda sendiri ini loh. Anak metal ini. Ini anak metal, tapi dalamnya soft banget. Coba. Gimana? Kan luarnya udah berbumbu. Di dalamnya isi rendangnya itu berbumbu juga nggak? Rendang. Rendang. Ini rasa rendang, bener-bener rasa rendang. Oke. Rasanya tuh beneran kayak rendang loh foodies, apalagi kalau di mix juga dengan kerupuk ikan tenggirinya. Berasa gurih berempah nikmat. Kamu mending Coba. cobain Aku yang itu. dumpling yang iki yo. Dumpling yang apa tadi lupa aku namanya? Kari. Ini kari. Bismillah. Oh, dalamnya gini. Apa itu? Karinya? Iya. Sikat. Tapi karinya itu karena udah dimasak, jadi dia bertekstur gitu dalamnya. Emang dumpling tuh lembut pisan. Lembut kan? Nah, tuh. Dumpling warna hijau ini isinya tuh kari ayam gitu foodies. Olahan ayam bercampur dengan aroma bawang putih yang strong. Nampol parah di lidah. Sudah jualan dari tahun 2024, seblak Pok Lala ini pelanggannya silih berganti yang datang. Eits, tapi nih ya tenang gak usah takut kehabisan. Stoknya tuh banyak banget, menyediakan hingga 300 porsi per hari. Coba kalau rating berapa kamu? 110 ya. 100. Ini bawahnya enak banget, rekomendasi, mantap. Duh, dia nyulik pilus aku, Budis. Yaudah, kalau bisa nambah lagi pilusnya di belakang. Ya kan? Kamu yang bayar ya? Cuma 1.000. Iya, kamu yang bayar. Ya, boleh. Kamu ambil 50, boleh aku yang bayar. Benar? Benar. Cus agendakan kesini buat jajan abis tarawih foodies. Alamat lengkapnya langsung aja scan barcode di layar, oke? Makan receh, Menu receh, kami rasa gak recehan. Foodies, banyak banget makanannya. Padahal saya cuma pesen satu foodies. Pesen Dizzy yang datang banyak banget.
Foodies, ngabuburit virtual yang jauhan dikit yuk. Kita gas geng ke negeri Persia bareng sama Adel, si paling keliling dunia nih. Foodies ikut kali Del. Foodies, nah Foodies, ini saya lagi ada di kota Isfahan, Iran Foodies. Tepatnya di Nahseh Jahan Square. Kebeneran nih, lapar banget. Pengen makan dari tadi muter-muter. Kota terbesar ketiga di Iran ini sampai disebut half the world loh Foodies, alias separuh dunia. Bayangin aja nih, konon katanya ada lebih dari 6.000 monumen dan bangunan bersejarah yang usianya sudah ribuan tahun. Way away. Termasuk ini nih Foodies, Nahseh Jahan Square. Nah Foodies, ini saya mau cobain makanan khas Iran. Dari tempatnya aja unik Foodies. Rasanya kemungkinan lebih unik. Kayak mau kita cobain Foodies. Rame banget. Tepatnya sih nyempil-nyempil ya Foodies, tapi siapa sangka yang makan rame juga. Ini nih yang dinamakan Hidden Gems Restaurant. Tersembunyi tapi banyak yang nyari. Cakep. Foodies, banyak banget makanannya. Padahal saya cuma pesen satu Foodies. Pesen Dizzy yang datang banyak banget. Ini paketan. Jadi Dizzy itu salah satu makanan khas Iran yang ada rotinya. Terus nih ada katanya sih daging gitu. Aromanya sih enak Foodies. Terus ini ada sambalnya. Terus kayak ada yogurt, ada salad, ada lalapan. Pesen satu tapi dapat banyak. Wah, ini mah auto masuk list makan receh dong ya. Yang pasti sih menang banyak nih buat referensi menu buka puasa. Tapi emang rasanya ngomong-ngomong gimana sih tuh Del? Kasih pihih Foodies dong, jangan bikin kepo. Dagingnya gurih banget. Ini rasanya asin gurih Foodies. Jadi ini tuh kayak daging tumbuk kayak gitu loh. Lembut banget. Ini daging kambing. Ini enak banget Foodies, asli dagingnya. Mau nyobain tanpa apa-apa nih. Ini dagingnya, kalau buat saya ini kayak mirip-mirip kayak kari India, tapi ini enak, dagingnya lembut banget. Jadi Foodies, Dizzy atau abgus adalah makanan khas Iran berupa sup daging kambing yang rasanya gurih-gurih enjoy. Ada yang penyajiannya antara kuah dan dagingnya disatuin. Ada juga yang kayak begini nih, kuah dan dagingnya dipisah biar nggak berantem. Canda-canda Foodies, puasa-puasa kan nggak boleh berantem, ya kan? Jadi ini dipisah karena dagingnya sudah lembut atau dicincang halus. Kalau disatuin ya ambiar dong ya. Rotinya gede banget, roti bulat kayak gitu, roti tipis kayak roti chapati India kayak gitu. Makannya disobek. Terus saya mau cobain sambal Dizzy-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sambal Foodies, ini tuh kayak kuah kayak gitu. Rasanya mirip sedikit sama kari sih kalau menurut saya. Rasanya asin gurih sama sedikit pedas. Restorannya beneran unik, antik, dan estetik Foodies. Makan di sini berasa kayak masuk ke dalam lorong gua nih dengan pemandangan penuh barang bekas yang antik. Diambil ini ya. Ini sayur-sayurnya banyak banget. Ada daun kemangi, ada macem-macem, ada seledri, ada bawang bombay. Nah, dicelupin deh. Kalau dicampur jadi satu, ini makin nikmat. Makin lezat Foodies. Kalau tadi kayak agak aneh gitu rasanya, tapi setelah dicampur sama sayur-sayuran, bawang dan lainnya jadi refreshing banget. Rasanya gurih, segar sama si sayur-sayurannya sama bawangnya ini enak banget. Tapi buat saya makan sendiri kayaknya gak kuat. Ini banyak banget. Awalnya sih ini cuma tempat ngeteh gitu loh Foodies, tapi karena makin banyaknya para pelanggan, nah restoran ini pun jadi menyediakan menu makanan berat, termasuk si Agus nih, maksudnya Abgus atau Dizzy ini. Dan lo tau nggak Foodies, buat makan di sini tuh ngantri waiting list. Masuk-masuk gang dan juga nyempil-nyempil gitu sih. Tapi kalau Foodies bingung nyarinya, tinggal tanya aja sama warlock alias warga lokal. Pasti pada tahu deh tuh Foodies. Karena Sahas Mirza ini itu beneran se-famous itu di area ini. Iya, so kamu wajib mampir ya kalau kamu kesini. Nah Foodies, kalau datang ke kota Isfahan, Iran, wajib mampir ke tempat makan ini. Tempatnya unik banget, makanannya unik,
enak, receh. Jangan lupa Foodies terus saksikan Makan Receh, karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan Foodies.